Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita, dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sampai selamanya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, selamat berakhir pekan, selamat memuliakan Tuhan dengan semua aktivitas yang baik, dipandu firman Tuhan dari Yesaya 11 ayat 7 sampai dengan ayat 8, tapi saya akan bacakan ayat 1 sampai dengan ayat 10, demikianlah firman Tuhan. Raja damai yang akan datang. Suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai, dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Ya, kesenangannya ialah takut akan Tuhan. Ia tidak akan menghakimi dengan sekilas pandang saja, atau menjatuhkan keputusan menurut kata orang. Tetapi ia akan menghakimi orang-orang lemah dengan keadilan, dan akan menjatuhkan keputusan terhadap orang-orang yang tertindas di negeri dengan kejujuran. Ia akan menghajar bumi dengan perkataannya seperti dengan tongkat, dan dengan nafas mulutnya ia akan membunuh orang fasik. Ia tidak akan menyimpang dari kebenaran dan kesetiaan, serta ikat pinggang tetap terikat pada pinggang. Serigala akan tinggal bersama domba, dan macan tutul akan berbaring di samping kambing. Anak lembu dan anak singa akan makan rumput bersama-sama, dan seorang anak kecil akan menggiringnya. Lembu dan beruang akan sama-sama makan rumput, dan anaknya akan sama-sama berbaring. Sedang singa akan makan jerami seperti lembu. Anak yang menyusu akan bermain-main dekat liang ular tedung, dan anak yang cerai susu akan mengulurkan tangannya ke sarang ular beludak. Tidak ada yang akan berbuat jahat atau yang berlaku busuk di seluruh gunungku yang kudus. Sebab seluruh bumi penuh dengan pengenalan akan Tuhan, seperti air laut yang menutupi dasarnya. Maka pada waktu itu, taruk dari pangkal Isai akan berdiri sebagai panji-panji bagi bangsa-bangsa. Dia akan dicari oleh suku-suku bangsa, dan tempat kediamannya akan menjadi mulia. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, semua agama di dunia memiliki tujuan akhir dan tujuan mulia dalam peribadahan dan dalam ziarah rohani yang dilakukan. Tujuan akhir, harapan ideal, dan cita-cita mulia dari tiap agama itu adalah surga, nirwana, Eden, atau Firdaus, atau berbagai nama yang dicoba diucapkan dan diformulakan oleh manusia. Konsep umum manusia tentang kehidupan yang akan ideal di surga, nirwana, Firdaus, atau Eden itu adalah di sana akan ada kekekalan hidup selama-lamanya. Dan di sana tidak ada penderitaan, tetapi yang ada adalah sukacita yang abadi. Hanya agama-agama itu berbeda-beda konsep, pengertian dan pemahamannya tentang nikmat yang di surga. Sebagian agama memahami surga itu adalah memindahkan dan menyempurnakan kenikmatan duniawi ini, nanti dikembalikan dan disempurnakan di surga. Bahkan ada yang ekstrim, yaitu nikmat yang tidak diperoleh di dunia akan disempurnakan di surga. Misalnya nikmat seksualitas yang di bumi ditahan-tahan, nanti di surga akan dipuaskan sesenang-senangnya. Tentunya dari sudut pandang kekristenan, konsep yang demikian tidak kita terima. Bahkan konsep yang demikian adalah sesat. Karena soal surga bukan memindahkan kesenangan dunia ke surga nantinya. Konsep surga berangkat dari pemahaman dari Wahyu 21 ayat 4, di sana dikatakan demikian. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu sudah berlalu. Kalau di ayat 1 dalam Wahyu 21 itu dikatakan akan turun langit dan bumi yang baru, dan bumi yang lama ini akan berlalu, tetapi digantikan oleh bumi yang baru. Firman ini menggambarkan tentang satu situasi yang baru dan ideal, di mana Yerusalem menjadi kota yang kudus, menjadi pusat pemerintahan dan pusat keagamaan, pusat spiritualitas dunia.
dalam konteks bacaan kita di Yesaya 11 ini tentang kota baru, kota Yerusalem, dan kerajaan yang digambarkan itu akan diwujudkan dengan kedatangan Raja Damai atau Raja Shalom atau Yesus. Di sana dikatakan bahwa Tuhan itu akan menjadi sumber hikmat. Dan orang tidak akan mempertanyakan kebenaran lagi. Karena semua orang sudah mengetahui kebenaran. Karena Tuhan Yesus sebagai Raja dan juga Guru yang memberikan hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan telah membekali manusia yang mau menerima nasihatnya. Maka kemudian Tuhan itu menjadi sumber hikmat. Maka ukuran kebenaran bukan lagi hikmat dunia, tapi hikmat yang diajarkan Tuhan Yesus, karena roh hikmat ada padanya. Kemudian hukum dan keadilan akan ditegakkan. Saudara-saudaraku yang terkasih, di sini digambarkan bahwa Raja Shalom, Raja Damai itu akan menegakkan hukuman. Dimulai dari ayat 3, di sana dikatakan, ia tidak akan menghakimi dengan sekilas pandang saja atau menjatuhkan keputusan menurut kata orang. Jadi bukan pertimbangan keputusan diambil berdasarkan apa kata orang, karena kata orang sering sekali subjektif. Tetapi ia menghakimi orang yang lemah dengan keadilan, menjatuhkan keputusan terhadap orang yang tertindas dengan kejujuran, dan ia menghajar bumi dengan perkataannya seperti tongkat, dan napas mulutnya membunuh orang-orang fasik. Dia tidak menyimpang dari kebenaran dan kesetiaan, tetapi berikat pinggangkan kebenaran dan kesetiaan. Saudaraku, hari ini kita masih senantiasa menyuarakan keadilan hukum. Kita masih menyuarakan kebebasan, kemerdekaan untuk beribadah. Tetapi ketika Raja Shalom datang, Yesus Kristus datang kedua kali, kita tidak berteriak lagi tentang keadilan, karena Tuhan akan menegakkan hukumnya, memberikan keadilan bagi orang yang jujur dan beriman, dan menghakimi orang-orang fasik, memberikan hukuman yang setimpal dengan perbuatan-perbuatan mereka. Maka bila realitas sampai sekarang ini kita melihat seolah-olah orang fasik hidupnya lebih hebat, lebih super, dan lebih bersukacita dalam kehidupan keseharian, jangan pernah tawar hati dan ikut jalan mereka, tapi berubah oleh pembaruan budimu. Dengan satu iman dan pengharapan, Tuhan akan menegakkan hukum dan keadilannya. Dan di dalam kerajaan damai sejahtera itu, di surga di Yerusalem yang baru itu, akan ada damai sejahtera yang belum pernah dilihat oleh bumi ini. Di sana dikatakan dengan kontras yang luar biasa, serigala akan tinggal bersama dengan domba. Macan tutul berbaring di samping kambing. Anak lembu dan anak singa sama-sama makan rumput. Dan yang menggiringnya adalah anak kecil. Ini adalah sebuah anomali, di mana di dunia ini tentunya macan pasti akan memakan kambing, dan kemudian serigala akan makan domba-domba, dan anak kecil tentu tidak punya kuasa untuk menggiring serigala dan macan tutul. Tapi dalam kerajaan Allah artinya kekuatan dan kekerasan tidak lagi diperlukan, karena bahkan macan saja, harimau saja sudah kemudian diam dalam damai sejahtera Allah, sudah jinak. Kemudian lembu dan beruang sama-sama makan rumput, dan anak mereka sama berbaring, dan singa akan makan jerami. Anak yang menyusu akan bermain dekat liang ular tedung, dan anak yang cerai susu akan mengulurkan tangannya ke sarang ular beludak. Tidak ada lagi kekerasan satu dengan yang lain. Inilah tempat ideal yang menjadi tujuan kita. Karena itu Bapak Ibu Saudaraku, sebelum ke sana, tiap hari kita mendoakan dalam doa Bapa kami, jadilah kehendak-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Maka konsep ideal tentang surga ini harus senantiasa kita perjuangkan dan kita suarakan di bumi ini, yang nantinya akan disempurnakan oleh Tuhan Yesus pada parusia kedatangannya yang kedua kali. Pertama sekali soal keadilan dan kebenaran. Setiap kita orang percaya harus memperjuangkan kebenaran dan keadilan itu pertama sekali dengan hidup benar, hidup adil berdasarkan firman Tuhan. Ketika kita masing-masing pribadi hidup dalam kebenaran itu dan tidak perlu lagi yaitu kekerasan dan aparatur negara untuk memaksa kita melakukan kebenaran, karena kebenaran sudah bagian dari hidup diri kita sendiri. Dengan demikian, kita sudah ikut bersama dengan Tuhan menghadirkan kerajaannya di bumi ini, menghadirkan kerajaannya di rumah kita masing-masing.
Dan kemudian Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, dengan hidup benar, kita juga kemudian hidup adil terhadap sesama. Tidak menindas yang lemah, tetapi tidak juga menjilat kepada yang kuat. Dengan demikian kehadiran kita juga menjadi kehadiran yang ikut berpartisipasi membangun kerajaan Allah di dunia ini. Kemudian Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, dalam hidup di dalam kerajaan Allah di dunia ini, sewujud dan seturut dengan doa kita yang mengatakan, datanglah kerajaanmu. Kita hidup dalam sukacita setiap saat, bukan karena sukacita mendapatkan atau reaksi terhadap berkat yang kita terima, tapi sukacita karena Roh Kudus, karena kita lihat kebenaran diwujudkan. Dan mari kita ingat, di dalam Rom 14 ayat 17, Rasul Paulus mengatakan demikian, sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus. Karena itu saudara-saudaraku yang terkasih, biarlah di dalam Yesus Kristus kita ikut dengan Raja Shalom tersebut untuk mewartakan kabar baik ke seluruh dunia, mewujudkan keadilan dan damai sejahtera, dan ikut untuk menyebarkan cinta kasih, karena Dia sudah lebih dahulu mencintai kita. Raja Shalom, Raja damai sejahtera, Yesus Kristus telah datang ke dunia. Hanya Dialah jalan menuju kepada kerajaan Allah, kepada Bapa. Di dalam Dia kita dapat hidup benar, di dalam Dia kita dapat hidup sejahtera, dan di dalam Yesus kita dapat bersukacita berdamai sejahtera oleh Roh Kudus. Selamat hidup dalam kerajaan Allah. Selamat menanti-nantikan kedatangan Kristus yang kedua kali, supaya dalam masa parusia pengharapan kita disempurnakan, sehingga kita masuk ke kerajaan yang kekal, Yerusalem yang baru, dan masing-masing kita mendapat mahkota kehidupan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik atas janji Tuhan bahwa Raja Shalom Yesus Kristus akan datang kedua kali. Terima kasih atas kedatangan-Mu di dalam Yesus yang disalib, sehingga kami diperdamaikan dengan Tuhan. Cinta kasih-Mu memperdamaikan kami, dan keadilan-Mu telah menegakkan kami untuk memperjuangkan kebenaran, hidup dalam damai sejahtera-Mu, dan bersuka cita karena Roh Kudus. Maka ajar kami untuk setia melakukan tugas panggilan itu sepanjang hidup kami, hingga Maranatha, Tuhan Yesus Kristus datang kedua kali. Terima kasih Bapa, inilah doa kami naikkan dalam nama Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat beraktivitas, selamat berakhir pekan. Tuhan Yesus memberkati. Horas, horas, horas.